Hello students, how are you today? I hope you are all fine today. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran bahasa Inggris ya. Di sini untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang how to read the charts, bagaimana cara membaca sebuah diagram. Gitu ya. Di sini ada tipe-tipe dari charts tersebut. Misalnya, di sini contoh dari column chart seperti ini. Column chart itu adalah diagram batang. Lalu ada contoh dari pie chart, maksud seperti ini, diagram lingkaran. Lalu contoh selainnya itu line chart seperti ini ya, yaitu diagram garis. Lalu ada area chart, di sini ada diagram area seperti ini contohnya. Lalu ada scatter chart, bentuknya seperti ini, titik-titik seperti ini ya. Lalu ada survey chart, bentuknya seperti ini. Nah, jadi how to read the charts, bagaimana cara membaca charts in English. Ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan untuk membaca sebuah chart. Yang pertama, itu kalian dalam sebuah paragraf itu harus ada introduction or introductory paragraph. Maksud dari introduction or introductory paragraph itu apa? Describe what sort of chart it is and what it is about. Maksudnya, menjelaskan maksud dari chart tersebut. Biasanya kalau dari chart tersebut dijelaskan ininya, dari judulnya, dari title-nya. Misalnya tentang chart tersebut, misalnya tentang penjualan barang tersebut dari tahun segini sampai tahun segini. Itu bentuk dari introduction. Jadi nanti dalam introduction paragraph menjelaskan misalnya this chart tells about bla bla bla. Itu disesuaikan dengan judul yang ada dalam chart tersebut. Itu untuk introduction. Lalu selanjutnya harus ada body paragraph. Maksud dari body paragraph itu apa? Describe the section of the charts starting with the highest and the lowest sectors. Nah, nanti dalam body paragraph kalian harus menjelaskan mana poin yang lebih tinggi, paling tinggi, mana poin yang paling rendah dalam chart tersebut. Biasanya kan dalam chart itu ada bagian yang lebih tinggi, mana bagian yang lebih rendah, atau mana bagian yang paling tinggi di antara lainnya, dan mana bagian yang paling rendah di chart tersebut. Itu untuk body paragraphs. Nah, terakhir harus ada closing paragraphs. Apa itu closing paragraph? Yaitu a short conclusion giving an overall view of what the chart is about. Jadi nanti kalian harus memberikan kesimpulan, memberikan main point yang ada dalam chart tersebut, itu yaitu closing paragraphs. Jadi nanti untuk membaca chart harus ada introduction, ada body paragraphs, dan closing paragraph. Lalu ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan lagi. The first point yaitu if the chart deals with the facts in the present, you have to use the simple present. Maksudnya apa? Misalnya, kalau dalam chart tersebut menjelaskan fact yang ada dalam tahun sekarang. Misalnya, dalam chart tersebut misalnya menjelaskan penjualan barang dalam tahun 2020. Nah, itu kan menjelaskan facts in this era. Jadi, kalian nanti sentence-nya itu menggunakan simple present. Nah, bedanya, if the chart deals with the fact in the past, you have to use simple past. Misalnya, chart tersebut menjelaskan penjualan di tahun 2002. Nah, itu kan menjelaskan facts yang ada dalam masa lampau. Jadi nanti sentence-nya harus menggunakan simple past. Nah, itu poin pertama. Lalu, untuk poin kedua, don't write about everything on the graph. Pick the highest, the lowest, the main points, the main trends. Nah, maksudnya biasanya kalau misalnya dalam sebuah paragrafnya itu misalnya ada sebuah paragraf batang. Nah, misalnya biasanya membandingkan di penjualan di tahun 2002, 2003, 2004. Nah, itu kan membandingkan ya antara 2002, 2003, 2004. Nanti kalian langsung aja cari mana yang the highest, mana the highest-nya, mana the lowest-nya, dan mana main point-nya sama main change-nya. Jadi jangan sampai kalian menjelaskan per tahunnya, langsung dibandingkan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, main point-nya apa, main change-nya apa, kayak gitu. Lalu poin yang ketiga,
Don't write about the line or the bar. Maksudnya the line. Jadi di sini maksudnya harus diperjelas. Jangan sampai kalian nulisnya hanya the line went up atau the bar went down. Di sini kan nggak jelas. Harusnya misalnya the number of people going to work by train increased gradually atau oil production sold up in. Nah, di sini biasanya harus dijelaskan per tahunnya, dijelaskan tahunnya. Misalnya jangan sampai cuma the line went up. Ini kan nggak jelas di tahun berapa. Kalau ini jelas, oh ini dia menjelaskan poin yang ada di tahun 1965. Jadi harus diperjelas tahunnya. Kayak gitu. Jadi jangan hanya the line went up. Itu nggak jelas. Lalu untuk poin keempat, make sure you write about the idea. Don't use shorthand, man went up atau women went down. Di sini kalian harus diperjelas man-nya laki-laki yang ada di mana atau women-nya perempuan yang ada di mana. Di sini coba lihat yang benarnya. The number of men at university. Nah, di sini dia menjelaskan number men-nya itu yang ada di university atau di sini the female students. Oh, ini maksudnya adalah siswa perempuan. Otomatis di sini diperjelas. Biasanya nanti kenapa ini ada at university? Jadi nanti dilihat dari title-nya. Dia menjelaskan apa chart tersebut. Jadi jangan sampai cuma men atau women. Ini nggak jelas. Gitu ya. Lalu poin terakhir, poin kelima, yaitu don't use I feel, as I have written, atau as you can see. Keep it academic. Jadi nanti kalian harus hindari kata I feel, atau I have written, atau as you can see. Ini kalian harus hindari beberapa kata tersebut. Oke, itu untuk beberapa poin-poin yang harus kalian perhatikan untuk membaca sebuah paragraf. Untuk membaca sebuah chart. Nah, ini ada sebuah contoh. Nah, di sini ada title-nya udah jelas ya, UK Telephone Calls by kategori. Nah, di sini dia menjelaskan tahunnya. Dia tahunnya 1995 sampai 2002. Otomatis ini pas ya. Nanti sentences-nya harus menggunakan simple past tense. Terus nanti dijelaskan tipenya. Di sini tipenya ada 3 tipe. Buat local fixed line, national and international fixed line, sama mobiles. Nah, di sini dia membandingkan dari tahun 95 sampai 2002 untuk tipenya. Tipenya ada 3, local, national, and international, dan mobiles. Nah, gitu. Nanti di sini ada contoh dari paragrafnya. Yang pertama kan introduction. Kalau introduction itu menjelaskan chart tersebut menjelaskan apa. Di sini coba lihat sentences-nya. The chart shows the time spent by UK resident on different types of telephone calls between 1995 and 2002. Nah, di sini dia menjelaskan introduction itu jelas sesuai dengan dilihat dari title-nya. Lalu untuk body paragraph, di sini ada body paragraph. Oke, di sini body paragraph lihat. Di sini kan dia membandingkan 95 sampai 2002 dan tipenya ada 3. Nah, kalian jangan sampai menjelaskan per tahun, jangan. Harusnya kalian membandingkan tahun 95 sampai 2002, mana yang the highest sectors, mana yang the lowest sectors. Sesuai dengan tipenya. Misalnya kalian ngawalin menjelaskan body paragraphs-nya dari local fixed line. Ini kan tanda yang ini kan. Nah, dari tanda yang ini kalian cari mana yang the highest-nya dan mana yang the lowest-nya. Lalu di tipe national. Oke, di tipe nasional misalnya ini mana yang the highest-nya dan mana yang the lowest-nya. Lalu untuk di tipe yang mobile, mana yang the highest dan mana yang the lowest. Itu untuk body paragraphs. Ini seperti ini ya contohnya. Lalu untuk closing, misalnya untuk closing kalian membandingkan di tahun berapa yang the highest atau di tahun berapa yang mengalami the lowest, kayak gitu. Ini untuk yang conclusion. Itu contohnya ya, seperti itu. Nah, saya memberikan beberapa contoh expressing the movement of a line. Nanti di sini kalian baca lagi
Ini adalah sebuah contoh ekspresi ininya, verb-nya. Misalnya increase, raise, step up, expand, improve, atau grow. Nah, ini kan menjelaskan kenaikan. Beda dengan yang decrease, drop, cut, go down, decline, fall. Ini kan menjelaskan penurunan. Ini rise, ini untuk noun-nya rise, an increase, growth, a climb, a boom. Nah, ini kan contoh-contohnya. Lalu adjektifnya bentuknya seperti ini, contohnya adverbnya seperti ini. Jadi ini nanti kalian bisa gunakan untuk menjelaskan sebuah chart. Ada verb, ada noun, adjective, ada adverbnya. Begitu ya. Lalu ini expressing approximation. We use word to express approximation based on the chart. Approximation itu perkiraan, maksudnya jumlah. Nah, di sini kalian bisa menggunakan around, about, approximately, well under, just under, well under, roughly, sama nearly. Nah, for example, jadi nanti kalian bisa menggunakan kalimat ini untuk menjelaskan kira-kira dari jumlah barang, jumlah apa. Misalnya nih, for example, in January, gold sales increased slightly about 200 million dirhams per month. Kalau misalnya they grew approximately 220 million dirhams. Di sini dia menggunakan nearly 120 million dirhams. Nah, dia menambahkan kata-kata ini sebelum jumlahnya. Maksud dari ini around about ini artinya itu biasanya around about itu kan sekiranya, misalnya sekiranya 200 miliar. Biasanya kan kalau misalnya dalam ini diagram kadang ada yang biasanya nggak terlalu kelihatan, misalnya 220 itu kan sekiranya itu approximation. Jadi about, approximately atau nearly ini menjelaskan dari jumlah tersebut. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan ini harus diletakkan sebelum jumlah ininya, million dirhams atau jumlah dari ininya, penjualannya atau apa, kayak gitu ya. Oke, segitu aja cara membaca sebuah graphs atau cara membaca sebuah charts. Nanti kalian pelajari lagi. Itu kan udah dijelaskan ada apa aja, ada introduction, ada body, ada closing, terus tadi dijelaskan beberapa contoh expressing words-nya. Nanti kalian pelajari lagi. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa menanyakan langsung ke saya. Okay, thank you for your participation and appreciation in this video. See you students.